Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang teknik instrumentasi. Ini nama saya Fairuz Farisisan dan saya dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi dari Kampus Institut Teknologi Sumatera angkatan 2025. Dan ini ada biodata saya. Dan ya selanjutnya di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang revolusi industri 4.0. Jadi revolusi industri itu terbagi menjadi 4. Itu yang pertama adalah revolusi industri ke-1 yang dimulai pada awal abad ke-18 yang ditandai dengan penemuannya mesin uap. Jadi mesin uap ini pada abad ke-18 menggantikan tenaga manusia dan hewan gitu. Memulai era mekanisasi di bidang industri, terutama di tekstil dan transportasi. Contohnya tuh banyak kayak kereta api, kapal uap, tuh. Dan yang kedua ini ada revolusi industri yang kedua itu dimulai pada awal abad ke-19 yang juga ditandai dengan penemuannya tenaga listrik. Listrik juga memungkinkan produksi massal dan efisiensi yang lebih tinggi gitu. Teknologi ini juga memunculkan jalur perakitan gitu. Lalu yang ketiga juga ada revolusi industri yang ketiga itu dimulai pada awal abad ke-20, juga ditandai dengan penemuannya komputer dan juga alat komunikasi gitu yang mengarah pada otomatisasi produksi dengan sistem elektronik, komputer, dan teknologi informasi. Nah, yang selanjutnya itu yang era keempat, yaitu revolusi industri 4.0 ini yang dimulai pada awal abad ke sekarang ya abad ke-21 yang ya ditemunya sistem-sistem cerdas itu kayak artificial intelligence, IoT, big data itu. Terus dunia digital ini tuh dan fisik terintegrasi itu memungkinkan juga untuk otomatisasi cerdas, data real time, dan layanan berbasis teknologi lainnya. Nah, yang selanjutnya ada pengenalan teknik instrumentasi. Nah, dalam teknik instrumentasi itu ada mempunyai peran penting. Nah, instrumentasi itu punya peran penting dalam proses produksi di industri, terutama tuh di teknologi otomasi. Nah, juga penting dalam pengukuran dan pengendalian sistem produksi. Jadi di instrumentasi itu butuh atau memerlukan pengukuran, juga pengendalian apa? Pengendalian proses variabel agar produk yang dihasilkan tuh sesuai dengan ketentuan atau spesifikasi gitu. Nah, jadi pengukuran dan pengendalian itu penting dalam teknik instrumentasi supaya sesuai dengan spesifikasi itu. Nah, di teknik instrumentasi juga ada dampaknya. Gimana sih kalau misalkan tadi pengukuran dan pengendalian itu tidak sesuai? Nah, terus ada dampaknya. Dampaknya tuh bisa menyebabkan kesalahan pada proses kontrol yang menyebabkan jadi rugi itu. Nah, jadi tadi tuh teknik instrumentasi itu ada 3 hal penting. Ada kunci utama dalam dunia industri modern sekarang.
yaitu ada pengukuran dan pengendalian yang tepat, terus ada kualitas yang bisa dijaga itu. Jadi jika instrumentasi bermasalah, ya maka seluruh proses produksi bisa terganggu dan juga bahkan menimbulkan kerugian. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada fungsi instrumentasi itu. Nah, di fungsi instrumentasi ini ada fungsinya tuh apa aja. Pertama kan sebagai alat pengukuran parameter. Apa yang mau parameter itu apa sih? Itu kayak seperti mengukur variabel penting kayak suhu, kanan, aliran, terus juga level dan lain-lain ya. Nah, dan yang kedua itu alat analisis sebagai alat analisis hasil pengukuran. Itu apa? Untuk memproses dan menampilkan data supaya supaya bisa dibaca atau dianalisis oleh si operator itu. Nah, yang ketiga itu sebagai alat kendali atau proses. Tuh. Gunanya tuh apa? Untuk mengontrol jalannya proses agar sesuai dengan standar yang diinginkan gitu. Jadi supaya sesuai gitu dengan standar yang diinginkan. Nah, dan yang keempat itu ada sebagai alat perekam atau alat perekam ya atau recorder. Tuh. Gunanya apa tuh? Untuk menyimpan data hasil pengukuran dan keperluan implementasi atau evaluasi lainnya. Jadi dokumentasi atau evaluasinya. Jadi bisa untuk direkam dan dipelajari lebih ulang supaya nggak lupa. Nah, yang kelima itu ada sebagai tool untuk melakukan analisis data tren. Gunanya apa? Untuk melihat pola atau tren dari data jangka panjang supaya bisa dipakai untuk perbaikan proses. Nah, ini tuh jadi kita tahu instrumentasi itu tidak hanya mengukur tapi juga menganalisis, mengendalikan, mencatat, dan membantu memahami pola data dalam apa? Dalam proses produksi gitu. Jadi fungsi-fungsi ini tuh penting supaya efisiensi, keselamatan dan kualitas produk gitu supaya bagus, gitu, supaya sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, untuk selanjutnya ini ada contoh-contoh pengukuran ya. Nah, yang pertama tuh ada pengukuran temperatur. Tujuannya apa? Untuk mengetahui suhu gitu. Temperatur tuh untuk mengetahui suhu pada suatu sistem kayak udara, cairan, mesin, dan lain-lain gitu. Nah, alatnya tuh ada apa aja sih di pengukuran temperatur pakai alat apa aja? Ada namanya tuh termometer raksa atau ter termometer raksa itu juga, terus ada termometer digital, terus ada termokopel, RTD, termometer inframerah itu juga bisa untuk mengetahui suhu pada suatu sistem. Nah, terus ini juga diaplikasikannya ke sebuah apa? Itu juga bisa untuk pemantauan suhu sistem, terus kontrol suhu ruang, juga untuk proses berbagai industri. Nah, lalu yang kedua, ini juga ada pengukuran flow. Apa itu pengukuran flow itu apa sih? Flow itu laju aliran gitu. Tujuannya apa? Supaya kita tahu jumlah dan fluida yang mengalir ke persatuan waktu. Jadi mengalirnya persatuan waktu. Nah, alatnya tuh ada apa? Ada flowmeter gitu. Terus ada rotameter, ultrasonik gitu. Flowmeter lah. Bisa disebut flowmeter. Terus ini juga diaplikasikannya ke sebuah sistem distribusi air juga, terus untuk proses kimia, dan juga untuk industri minyak dan gas tentunya. Nah, yang selanjutnya ini tuh ada pengukuran tekanan atau pressure. Nah, tujuannya tuh apa? Untuk mengukur tekanan gas atau cairan pada pipa
ya pipa atau tangki gitu. Nah, alatnya itu ada manometer, Barden gauge, atau sensor tekanan digital. Nah, terus ini juga bisa digunakan kepada sistem hidrolik, terus juga kompresor, terus ada juga kayak tabung gas, itu juga termasuk juga bisa gitu. Nah, yang keempat ini, yang selanjutnya ada namanya pengukuran level. Nah, tujuannya apa sih ini pengukuran level? Itu untuk mengetahui ketinggian cairan dalam tangki itu ada. Jadi kita tahu tinggi tingginya sebuah cairan dalam wadah. Alatnya tuh ada banyak kayak pelampung, contohnya yang paling gampang. Terus ada radar gitu ya. Tuh. Nah, selanjutnya ini ada pengukuran massa. Nah, pengukuran massa tuh tujuannya juga untuk mengetahui massa gitu. Benda atau material lainnya tuh. Alatnya tuh ya ada timbangan. Timbangan tuh ada timbangan digital dan analitik gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada pengukuran volume volumetrik ya. Nah, tujuannya ada ya untuk mengukur volume, kayak volume contohnya kayak volume cairan atau gas gitu. Alatnya tuh bisa pakai pipet gitu atau gelas ukur. Nah, itu juga bisa digunakan dalam laboratorium kimia pas kita ada praktikum kimia bisa digunakan itu industri makanan, terus pada pengisian bahan bakar juga ada tuh pengukuran volumetrik. Nah, yang selanjutnya tuh ada pengukuran pH. Nah, pengukuran pH tuh tujuannya tuh apa? Untuk apa sih? Itu untuk kita tahu tingkat kesamaan atau kebebasan larutan larutan gitu. Nah, alatnya tuh ada pH meter, pakai kertas lakmus juga bisa. Nah, terus bisa diaplikasikan ke pengolahan air limbah industri atau pengolahan air limbah gitu, industri makanan dan minuman, farmasi juga termasuk. Nah, selanjutnya ada pengukuran tegangan atau arus listrik gitu. Ya tujuannya untuk mengukur tegangan listrik kayak volt, ampere, kayak frekuensi, hertz, daya, watt gitu. Nah, alat itu ada multimeter, klemeter, wattmeter. Yang selanjutnya tuh ada pengukuran konduktivitas. Konduktivitas tuh apa? Tuh untuk kita tahu kemampuan suatu larutan tuh kita tahu untuk ya kita supaya tahu tuh kemampuan suatu larutan tuh menghantarkan listrik tuh berapa. Tuh, jadi alatnya tuh ada namanya tuh conductivity meter. Mengaplikasikannya tuh ke sebuah kontrol ketestosteron misalnya air demineralisasi industri farmasi. Nah, yang ke-10 tuh yang terakhir itu ada mengukur kandungan gas. Tujuannya untuk kayak supaya kita tahu apa sih kandungan atau jenis dan kadar gas suat di di sesuatunya. Kayak jenisnya ada apakah O2 atau CO2 atau CO atau CH4 dan yang lain-lain itu. Alatnya itu ada gas gas detektor ya. Itu juga alat untuk mengetahui jenis-jenis dari sebuah gas. Nah, diaplikasikannya tuh bisa ke mendeteksi untuk keselamatan saat kerja gitu pas di kerja yang ada mengkaitkan dengan gas-gas tersebut. Kita bisa tahu dengan pengukuran kandungan gas ini kita bisa tahu oh ada yang bocor gak dari gas beracun ini gitu. Jadi supaya kita tahu ada gas yang berbahaya itu ada berbahaya atau tidaknya tuh. Nah, kita lanjut. Nah, yang sekarang itu ada tentang faktor apa aja sih yang penting untuk pengukuran.
Nah, yang pertama tuh ada angka ya, angka atau nilai. Angka atau nilai ini penting. Gitu. Angka nilai ini merupakan hasil yang ditujukan oleh alat ukur. Gitu. Jadi setiap alat ukur tuh menunjukkan hasil nilainya. Nah, ini juga penting untuk supaya kita memastikan angka yang terbaca tuh pas atau akurat gitu. Supaya tidak ada kesalahan saat pembacaan gitu. Atau kesalahan kalibrasi. Contohnya tuh bisa kayak untuk menunjukkan tuh kayak 30 derajat Celcius pada termometer gitu, timbangan untuk menunjukkan ya kilogram, jadi kilogram 1,25, jadi biar gak salah gitu. Contoh kayak berat kamu berapa, satu satu apa, 1 senti, itu tuh salah. Itu yang benar kan 1 kilogram atau 1 gram atau satu berapa gitu. Itu contohnya aja. Nah, yang kedua nih, yang paling ada faktor penting juga untuk pengukuran itu ada metode atau caranya, cara untuk mengukur. Metode ini tuh menjelaskan gitu cara atau prosedur yang digunakan dalam pengukuran. Jadi dalam pengukuran itu ada cara-caranya, ada metode-metodenya. Nah, metodenya tuh harus apa? Pertama tuh harus konsisten juga, terus harus standar, sesuai standar supaya hasil dapat dibandingkan. Jadi harus sesuai, nggak boleh salah. Nah, contohnya tuh apa? Kayak untuk mengukur pH bisa dengan kertas lakmus atau pH meter. Jadi jangan mengukur pH pakai timbangan, itu tuh nggak bisa. Jadi ada cara-cara tertentu untuk untuk melakukan pengukuran tersebut. Nah, yang ketiga itu ada alat yang digunakan gitu, alatnya yang digunakan itu device gitu untuk melakukan pengukuran. Nah, alat ukurnya itu harus sesuai dengan parameter yang diukur dan harus terkalibrasi itu. Terus juga pemilihan alat juga tuh mempengaruhi. Pemilihan itu juga mempengaruhi kelihatan dan keakuratan hasil. Jadi eh, beberapa alat tuh juga mempengaruhi kelihatannya. Jadi semakin alatnya bagus dan benar, kelihatannya juga semakin akurat. Nah, terus juga contohnya tuh juga ada menggunakan jangka sorong. Jadi menggunakan sorong untuk mengukur panjang dengan lebih presisi. Coba untuk mengukur benda menggunakan penggaris dengan jangka sorong, pasti itu akan berbeda hasilnya. Gitu. Dan yang terakhir tuh juga ini ada satuan atau unit gitu. Apa sih satuan dan unit? Satuan unit itu hasil pengukuran itu harus dinyatakan dalam satuan standar gitu supaya bisa dipahami gitu. Nah, contohnya kayak panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, terus suhu satuannya tuh Celcius, derajat Celcius atau Kelvin juga bisa. Terus tekanan itu juga bisa satuannya tuh Pascal gitu. Jadi ya pengukuran yang baik juga harus memperhatikan angka yang benar, itu metode yang tepat itu juga, terus alat yang sesuai dan satuan yang standar gitu. Jika satuan yang standar. Nah, selanjutnya tuh ada, dan ini ada alat ukur-ukurnya yang tadi kayak termometer itu juga buat suhu, tadi udah dijelaskan ya sebelumnya. Kayak pressure gauge untuk tekanan, flow meter untuk flow, level, ampere untuk tegangan listrik, volt, itu watt untuk daya, pH untuk kandungan cairan. Itu langsung kita lanjut aja. Ini ada
ada satuan pengukuran. Apa sih satuan pengukuran? Kenapa sih harus ada? Nah, satuan pengukuran tuh juga dipakai atau digunakan untuk supaya mudah dalam berkomunikasi antara engineer, teknisi, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi ada standar-standar tertentu gitu. Nah, supaya apa? Supaya mudah memahami dan mempelajari suatu sistem. Nah, di satuan ini juga ada beberapa satuan yang digunakan gitu. Pertama itu ada British Unit atau bisa disebut Imperial System. Ini tuh digunakan di negara Inggris dan juga Amerika Serikat. Contohnya kayak ada inch, terus foot, kayak beberapa pasti pernah dengarkan kayak panjangnya berapa, 230 kaki gitu. Nah, itu tuh British Unit satuannya. Pound itu untuk berat juga. Nah, itu tuh kayak pound, inch, foot itu biasa tuh dipakai di bidang konstruksi di negara tadi, negara di Inggris dan Amerika gitu. Terus yang selanjutnya tuh ada CGS. Apa sih itu CGS? Itu ada centimeter, gram, dan second. Ini tuh sistem lama yang digunain gitu. Sentimeternya untuk panjang, gramnya untuk beratnya, masanya, secondnya tuh untuk waktu. Nah, ini tuh juga masih sering dipakai gitu di beberapa bidang ilmu seperti kayak fisika gitu dan yang lain-lain lah. Nah, yang selanjutnya nih ada satuan internasional. Ini tuh sistem satuan baku yang paling sering dan paling banyak digunakan di dunia gitu. Contohnya tuh kayak meter, gram, pasti udah kali pasti udah pada sering dengar lah. Second, ampere itu juga memudahkan komunikasi global tuh karena itu dipakai secara universal gitu, secara global. Jadi ini untuk satuan internasionalnya tuh pakai ini. Nah, yang terakhir nih ada ANSI. ANSI itu singkatan dari apa sih? ANSI itu singkatan dari American National Standard Institute. Nah, itu bukan sebenarnya ini bukan sistem satuan tetapi organisasi yang merupakan standar di Amerika. Jadi ANSI itu memastikan produk atau layanan dan sistem sesuai standar agar bisa dipakai dengan aman dan seragam gitu. Tapi ini khususnya di Amerika gitu. Kita lanjut yang selanjutnya nih, ada istilah-istilah dalam dalam pengukuran gitu. Pertama tuh ada akurasi atau keakuratan. Nah, akurasi ini mengacu pada beberapa dekat nilai yang diukur. Jadi semakin dekat itu namanya tuh akurasi. Semakin dekat nilai itu semakin akurasi. Nah, contohnya tuh kayak jika kayak misalnya kita mengukur panjang meja gitu. Mejanya ini ukurannya 100 meter. Nah, lalu diukur pakai satu ukuran. Ternyata dalam dalam pengukuran tersebut nilainya 9,9. Nah, berarti itu keakuratannya atau akurasinya itu tinggi. Nah, yang selanjutnya itu ada sensitivitas. Nah, sensitivitas tuh kemampuan alat ukur untuk mendeteksi perubahan kecil pada besaran yang diukur. Alat ukurnya tuh sangat sensitif untuk menunjukkan respon yang besar meskipun terjadi perubahan kecil pada inputnya. Contohnya timbangan digital yang dapat mengubah miligram jauh lebih sensitif daripada timbangan badan. Jadi ada sensitivitas. Nah, ketiga itu ada presisi. Presisi itu apa? Presisi itu mengacu pada beberapa dekatnya hasil dari beberapa pengukuran yang dilakukan secara berulang satu sama lain. Meskipun mungkin tidak dekat dengan nilai yang sebenarnya.
jika Anda mengukur panjang meja yang sama 3 kali dan hasilnya tuh berbeda-beda, bisa 99,1 yang seperti tadi, kayak panjang mejanya kan 100 meter, pas diukur tuh ada menggunakan 3 alat ukur. Nah, berarti yang pertama tuh alat ukuran pertama tuh menunjukkan 99,1, yang kedua tuh kayak 99,2, dan yang ketiga tuh ada 99,1. Nah, maka pengukuran pengukuran yang memiliki presi yang tinggi meskipun tidak terlalu akurat gitu. Jadi mungkin yang 99,2 itu lebih akurat, tapi yang 99,1 cm itu lebih presisi. Kenapa? Karena dari 3 alat tersebut yang menunjukkan 99,1 cm itu ada 2 alat, yang 99,2 tuh cuma ada 1 alat. Nah, presisi juga ini tuh eh, memberitahu tentang konsistensi. Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya tuh ada range, batas. Range itu adalah rentang batasan minimum dan maksimum yang dapat diukur oleh suatu alat. Misalnya termometer. Termometer tuh termometer tuh ada kayak termometer dapur tuh mungkin memiliki juga eh, mungkin memiliki rentang rentang atau range dari minus 20 derajat sampai 200 derajat. Jadi jika alat termometer dapur itu diukur melebihi batas ukurnya, ya alat tersebut akan rusak gitu. Jadi alat ukur tuh harus ada batasnya. Jadi melakukan pengukuran tuh harus sesuai dengan batas yang ingin diukur. Nah, terus itu ada error atau kesalahan galat. Nah, galat itu selisih antara nilai yang diukur dan nilai sebenarnya. Jadi galat bisa disebabkan juga oleh berbagai faktor seperti kesalahan alat atau kesalahan dari pengguna. Jadi ada 2 faktor. Jadi alatnya yang rusak atau kitanya yang mengukur tuh kurang jeli gitu, kurang presisi. Nah, terus juga ada, oh ya tadi kelewatnya juga ada subdivision ya. Subdivision tuh pembagian skala terkecil ya. Nah, itu tuh subdivisi itu nilai terkecil yang ditunjukkan pada skala alat ukur analog, pada kayak penggaris. Nah, terus kayak menunjukkan oh alat ukur ini tuh menggunakan meter, terus, oh, alat ini tuh menggunakan sentimeter tuh. Jadi beda-beda ada subdivisinya. Nah, tadi yang selanjutnya tuh ada hysteresis. Apa sih itu hysteresis? Hysteresis itu adalah fenomena. Itu fenomena di mana hasil pengukuran bergantung pada perubahan besaran. Contoh, jika jika kita menaikkan suhu lalu menurunkannya, nilai yang ditentukan oleh alat ukur itu mungkin tidak sama persis pada suhu tertentu. Jadi seperti itu. Nah, terus itu juga ada stabilitas atau stability. Nah, stabilitas tuh mempunyai kemampuan untuk apa? Untuk mempertahankan akurasinya tuh supaya dalam jangka waktu tertentu tanpa adanya kalibrasi ulang gitu. Jadi gak bi jadi ada ketentuan tertentu supaya kalibrasinya tuh nggak diulang, alat tuh yang stabil, tidak akan mengalami drive atau pergeseran nilai dalam beberapa waktu seiring waktu gitu. Yang selanjutnya itu ada linearity. Linearity itu kondisi di mana respon alat ukur itu sebanding lurus dengan perubahan besaran yang diukur. Jika besaran yang diukur itu naik 2 kali, maka pembacaan alat juga naik 2 kali lipat. Nah, terus yang selanjutnya tuh ada repeatability.
itu atau bisa disebut keterulangan gitu. Itu adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama ketika pengukuran diulang oleh operator yang sama dengan alat yang sama dalam kondisi yang sama dan juga dalam waktu yang singkat. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada akurasi ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, akurasi itu meningkatnya hasil pengukuran dengan nilai sebenarnya. Juga akurasi juga biasanya juga dinyatakan dalam bentuk persen error. Nah, akurasi juga ada toleransi maksimum dalam kesalahannya. Biasanya tuh toleransi maksimumnya tuh sekitar dari 70% hingga 90%. Akurasi juga dapat dinyatakan tadi ya dalam persen error of reading atau dalam bentuk error full scale, itu skala penuh. Juga akurasi juga bisa dalam bahasa Indonesia juga bisa disebut dengan ketelitian. Nah, selanjutnya itu ada presisi ya atau ketajaman. Presisi itu apa sih? Bisa apa? Itu kemampuan alat untuk menghasilkan hasil pembacaan yang serupa untuk suatu pengukuran yang berulang gitu. Jadi pengukuran yang berulang tuh sama gitu. Presisi juga sering dikaitkan dengan pengukuran yang berulang gitu. Nah, presisi juga sama, juga bisa dinyatakan dalam bentuk persen error of reading atau dalam bentuk error full scale skala penuh. Nah, terakhir tuh ada pengukur presisi itu juga adalah pengukuran yang misal itu contoh yang terakhir tuh ada contoh dari presisi itu ada pengukuran yang dilakukan pada pagi hari gitu. Jadi kita mengukur pada pagi hari nih di suatu objek yang sama dengan kondisi yang sama juga. Nah, jika diukur pada siang pas kita mengukur pada pagi hari, lalu pas saat siang atau pas malamnya tuh hasilnya tuh masih masih sama. Berarti itu bisa disebut presisi. Itu pengukuran kita tuh bisa disebut presisi. Dan hasilnya tuh sama dan konsisten ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, baik, terima kasih telah menonton video.